Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih telah hadir memenuhi undangan dari kami untuk kegiatan diskusi pembahasan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Oke, Bapak Ibu, di sini kenapa orang tua diundang? Karena tadi harus ada kolaborasi. Jadi program yang berdampak positif, ketika berbicara positif artinya baik untuk murid, untuk anak kita ya, Bapak Ibu. Di sini sebenarnya pembuatan program ini menggunakan tahapan BAGJA. Bu, apa sih BAGJA? BAGJA itu adalah singkatan pendekatan yang diistilahkan dengan kata BAGJA. B-nya itu buat pertanyaan utama, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J-nya itu jabarkan rencana, A-nya itu atur eksekusi. Yang akan kita diskusikan hari ini hanya dua saja, untuk B dan A. Itu sesuai alur tahapannya yang harus didiskusikan dengan orang tua, hanya di B dan A saja, tidak lima-limanya Bapak Ibu ya. Dibuat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Baik, Bapak Ibu sebentar. Nah, ini tujuan pembelajaran khususnya CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan BAGJA yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksinya. Kemudian yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu, kenapa di video, kenapa didokumentasikan? Karena memang harus ada, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, inilah judul program yang kami buat. Kami istilahkan dengan sambal pedas. Hari Bapak Ibu resep sambalnya anu pedas, anu minum teu pedas, anu enak teu pedas banyak Bapak Ibu. Nah, kenapa dibuat sambal pedas? Judul programnya agar lebih menarik. Bapak Ibu apal tuh. Naon sih sambal pedas itu program naon sih Bu di dalamnya untuk anak-anak. Ini program untuk murid-murid kita ya, untuk anak-anak kita, untuk putra-putri kita. Kenapa sambal pedas? Bapak Ibu penasaran nggak? Penasaran tuh Bapak Ibu? Iya kurang kali urang ada bicara kemana dengan program sambal pedas teh. Nah Bapak Ibu, sambal pedas di sini sebenarnya sebuah singkatan dari di bawahnya ada Sabtu semangat untuk S-nya. Kenapa Bu Sabtu hari Senin sampai Jumat semangat gitu? Nanti dulu itu karena kegiatan program ini dilaksanakannya akan setiap hari Sabtu, gitu ya. Jadi Sabtu semangat, A-nya antusias, M-nya murid, B-nya berwiraloka. Nah, Bu berwiraloka, iya Bapak Ibu, karena berwiraloka di sini juga merupakan sebuah singkatan. Jadi berwirausaha berbaris kearifan lokal. Jadi disingkatlah berwiraloka, A-nya aktif, L-nya loyalitas, P-nya percaya diri, E-nya energi, D-nya dinamis, A-nya adaptif, dan sukses. Jadi itu singkatan sambal pedas itu. Nah, putra-putri kita itu akan dididik, dilatih untuk bisa menjadi yang seperti itu, yang antusias, yang mampu berwirausaha, mampu aktif, loyalitas, percaya diri, energi, dinamis, adaptif, dan sukses. Next malam, nanti saya jabarkan satu-satu ya. Nah, tujuan daripada program ini apa? Yaitu melatih keterampilan dan menumbuhkan karakteristik positif pada murid dengan berwirausaha melalui program sambal pedas yang tadi ya. Jadi berwirausaha Bapak Ibu. Bu, ada pertanyaan? Bu, emang bisa murid SD berwirausasaha? Sama Bapak Ibu. Ketika saya memaparkan program ini di kegiatan CGP juga, emang bisa Bu Nani budak SD berwirausaha itu mah untuk orang dewasa cina gitu. Untuk sekolah SMA ke atas siapa? Anak SD juga bisa, anak PAUD juga bisa. Bisa, tidak ada yang tidak bisa selagi kita mampu menggali potensi. Lanjut ke alam. Nah, apa sih yang melatar
program ini dibuat ini ya Bapak Ibu. Program ini sejalan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, sehingga dapat membentuk profil pelajar Pancasila dengan mengembangkan seluruh dimensi profil pelajar Pancasila secara terintegrasi. Jadi Bapak Ibu harus ketahui di kurikulum Merdeka putra putri orang ayeuna tos kurikulum 13 tapi kurikulum Merdeka. Nah, ada 6 poin penting, 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus ditumbuh kembangkan pada diri putra putri ibu bapak. Apa saja sih Bu 6 dimensi? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karakteristik itu harus ditanamkan terhadap putri-putri kita. Bukan hanya oleh guru, tapi oleh ibu bapak juga. Kemudian yang kedua apa? Berkebinekaan global. Masih Bu ada berkebinekaan global. Bapak Ibu, ketika putra putri Bapak Ibu mampu berinteraksi, biasa ngobrol, biasa berteman dengan beda suku, beda agama, terus beda adat istiadatnya beda, misalkan orang Sunda sareng orang Padang, atau nabi sareng orang Batak, atau nabi sareng orang Jawa, beda kan sukunya. Mereka mampu berinteraksi, itu sudah termasuk ke karakteristik berkebinekaan global. Contohnya di kegiatan P5 nih yang sudah dilakukan, anak-anak bisa berjualan perum, nah miskin ke masyarakat sekitar, mereka menawarkan barang yang mereka buat sendiri, itu juga sudah mampu berkebinekaan global, berbaur dengan masyarakat, itu berkebinekaan global. Kemudian dimensi yang ketiga apa? Gotong royong. Ibu bapak tos katinga aku urang kali urang biasa gotong royong. Contohnya piket kelas sederhana per kelompok piket itu mereka bergotong royong bekerja sama. Ketika mereka melaksanakan tugas kelompok mereka juga bergotong royong. Ketika mereka melaksanakan P5 berjualan berkelompok itu juga bergotong royong. Nah, itu harus ditanamkan pada diri anak-anak kita sejak sekarang. Kemudian yang keempat apa? Bernalar kritis. Bapak Ibu, di luar dugaan saya, ketika P5 diajarkan terhadap anak-anak luar biasa. Anak ada yang berbicara seperti ini. Ini refleksi dari kegiatan P5. Bu, ternyata mencari uang itu susah. Ini anak-anak, ini di luar dugaan saya yang saya tidak pikirkan sebelumnya. Kita untuk mendapatkan uang 3.000, 5.000 aja menjual produk ini sampai harus panas-panasan, kaki kita kepanasan, harus dikejar-kejar anjing Bu. Bagaimana ayah dan ibu saya bekerja mencari nafkah luar biasa. Dari kegiatan P5 itu anak-anak mampu bernalar kritis. Artinya bernalar kritis di sini mereka itu mampu menganalisa, bersikap dewasa. Oh ternyata mencari uang itu susah. Kumaha ayah kita yang mencari nafkah tiap hari dan pergi pagi pulang petang bahkan sampai malam, sementara kita hanya enak-enak aja jajan, beli ini, beli itu, tanpa memikir itu anak ada yang refleksi dirinya seperti itu dari kegiatan ini. Artinya dimensi dari profil pelajar Pancasila yang diharuskan oleh pemerintah ditumbuh kembangkan terhadap diri putra putri kita itu sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya apa? Mandiri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyaksikan anak-anak yang kegiatan P5 itu, dari mulai mereka memproduksi barang, mengolah, sampai menjual, sampai menghitung hasil jualnya, sampai menentukan akan dibelikan kapak meja, itu bukan ide saya, tapi ide mereka. Mereka berarti sudah mampu mandiri di situ. Betul tidak Bapak Ibu? Bangga orang tuanya yang sudah putrinya seperti itu. Bapak Ibu, lebih sederhananya anak bisa memakai baju saja, bisa memasangkan tali sepatu sendiri tanpa dibantu ayah ibu di rumah, itu anak-anak sudah mandiri. Itu sudah kena Bapak Ibu ke profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir apa? Satu lagi. Tadi sudah beriman, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong. Satu lagi apa? Pak Alam apa? Satu lagi.
beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Satu, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, kreatif. Bapak Ibu, kebayang ya kalau anak-anak kita disuruh menggambar sama ibu bapak. Ada yang menggambar ini, menggambar gunung, menggambar apa kartun hobinya, itu tidak boleh disalahkan. Karena memang mereka senangnya seperti itu. Itu sudah memunculkan kreativitas mereka. Bayangkan Bapak Ibu yang ada di kelas ini bukan hasil saya. Yang ada di kelas ini contoh kreativitas anak-anak. Ini anak-anak yang buat, meskipun kolaborasi dengan orang tua. Itu sofa tempat duduk dari sampah ibu bapak, dari sampah seperti yang ada di jendela ini, dari ekobrik. Itu jadi sofa, jadi tempat duduk. Itu siapa yang membuat? Bukan saya, tapi mereka, putra putri ibu bapak yang luar biasa. Setelah jadi sofa, sampah-sampah iya tak ada ke bapak ibu. Aku sebenarnya bekas mie alumni dulu bapak ibu di sekolah mah itu jangan barang bermanfaat. Itu bukas nah ketika anak-anak baca istirahat di pojok baca mereka bisa duduk di sana. Ketika mereka makan istirahat mereka bisa bersantai di sana. Itulah hasil dari pengolahan sampah. Itu juga dari P5. Itu dari kreativitas anak-anak. Ini bukti yang ditempel di sini bukan hasil saya, hasil anak-anak. Peran guru hanya membimbing dan mengarahkan saja. Nah, Bapak Ibu, jadi ini latar belakangnya dari situ ya. Kemudian usia emas perkembangan anak usia SD berada pada tahap perkembangan yang sangat pesat sehingga sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai dan keterampilan sejak dini. Bapak Ibu, abdi bade naros. Ari atos usia jika abdi, jika Bapak Ibu sesah henteu lamun nempel ke pengetahuan keilmuan sesah tuh sesahnya ari anak-anak seusia ini menuju usia keemasan, maka jangan sia-siakan. Jejali mereka dengan hal-hal positif, dengan pengetahuan yang positif. Kemudian latar belakang yang ketiga, belajar sambil bermain. Ibu bapak dari anak-anak itu tidak bisa monoton. Nulis ayo di kelas. Jenuh. Karena pas abdi ketika jadi murid jenuh. Tapi ketika anak-anak dibawa berkarya, anak-anak dibawa ke lapangan, anak-anak dibawa berpraktek, antusiasnya luar biasa. Mereka tidak mengenal terik panas. Matahari juga mereka tetap semangat, masih ada lagi nggak yang harus dijual? Padahal kurang panas nggak bayangin. Tidak pikirin ke lapangan, tapi mereka luar biasa karena mereka menganggap bahwa belajar itu bermain sambil belajar itu menyenangkan. Lanjut kepala. Kemudian, nah di sini relevan juga dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa sih mesti berwirausaha? Relevan Bapak Ibu dengan kehidupan sehari-hari dan relevan juga dengan aset kita yang tadi dibahas. Aset yang dibahas oleh kita dekat dengan pasar kemis, ada UMKM atau home industri itu dijadikan sumber belajar, dekat juga dengan lahan pertanian sekolah itu juga bisa dijadikan sumber belajar. Makanya relevan dengan kehidupan anak didik kita, relevan dengan kehidupan putra putri bapak ibu semua. Kemudian membentuk karakter. Nah di sini program Sambal Pedas ini tidak hanya fokus pada pengembangan kognitif saja, namun juga ditekankan pada pengembangan karakter dan sosial emosional anak serta menumbuhkan kepemimpinan murid. Kelabu. Nah, ari budak itu bisa ditumbuhkan kepemimpinan murid. Bapak Ibu jangan salah. Di rumah Bapak Ibu juga bisa menanamkan kepemimpinan terhadap putra putri Bapak Ibu. Contohnya kumaha Bu? Biasakan mereka untuk bangun subuh, sholat subuh, mandi sendiri, merapihkan tempat tidurnya sendiri, makan tidak disuapi lagi. Itu juga sudah menumbuhkan kepemimpinan anak. Untuk karena kita punya anak satu, dimanja diacukan, dibakar, tas bener-bener dibuat. Ayah jiwa kepemimpinannya tidak akan tumbuh. Biarkan dia mandiri. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid di sini, atau istilah keren nama student agency, Bapak Ibu, kepemimpinan murid. Nah, salah satunya program sekolah itu dengan program berwirausaha bisa menumbuhkan kepemimpinan
kepemimpinan murid. Kemudian latar belakang yang terakhir, berdasar hasil angket murid diperoleh data minat murid yang mayoritas memilih kegiatan berwirausaha sebagai bentuk kurikuler sekolah. Jadi sekolah teh Bapak ayat 3 program. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua kurikuler, yang ketiga ekstrakurikuler. Bu ari intrakurikuler nu kumaha? Anu belajar PAI, PKN, matematika, eta mah masukna kana program intrakurikuler yang sudah ada di kurikulum sekolah. Ari kurikuler nu kumaha? Eta kajian P5. Nah, sapertos program-program anu sapertos ieu program berwirausaha itu masuk ke kurikuler, masuk juga ke kurikulum sekolah. Dan yang terakhir ekstrakurikuler, ada sapertos kumaha? Pramuka, olahraga, futsal, atau bimbingan mengaji, atau bimbingan pidato, puisi. Nah itu masuknya ke ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu, kamu cekap kieu kamu lakukan bayalah. Asal alus sebutkan matematika 80, PAI 80, kudu ngiluan luar. Nah ini yang salah Bapak Ibu. Anak itu tidak bisa dipaksakan oleh kita, tapi mereka akan berkembang sesuai kodratnya. Ada kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Kita tidak bisa menumbuhkan mereka sesuai keinginan kita. Anak itu kudu pintar, nilai itu kudu 100, tidak bisa Bapak Ibu. Kayak gitu kamu kali orang sadaya. Belajar dengan tekun sesuai kemampuanmu, gali bakat dan minatmu, silahkan kembangkan. Ibu dan ayah akan mendukung. Itu maneh kudu jadi hafiz Quran. Ayo budak bukan di sana tempatnya, nggak bisa. Kita tidak boleh memaksakan diri sebagai orang tua, tidak bisa. Tetapi tetap harus melihat ini anak kebutuhannya kemana nih, kebutuhan pendidikannya kemana, anak hobinya kemana nih, hobinya apa. Terus kesenangannya apa? Ketika anak yang hobinya renang, dikeluarkan iringan silat nyambung mual Bapak Ibu. Ketika anak yang hobinya renang, arahkan dia untuk terus mengembangkan di bidang itu. Ketika anak hobinya mengaji, arahkan dia untuk jadi hafiz Quran. Ketika anak hobinya menggambar, arahkan dia untuk menjadi pelukis yang hebat. Ketika anaknya hobinya dandan, arahkan dia untuk jadi model. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita terhadap anak-anak kita, tidak bisa Bapak Ibu. Tugas kita hanya berperan membimbing, mengarahkan agar apa yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan itu tetap di jalur yang positif, yang baik. Jadi diantarkan saat abrak budak arek ngarokok baik asal hirup. Budak jajanan 50.000 baik dalam duit bapak anak. Budak hayang ini itu pasti hati naik ada orang tidak seperti itu Ibu Bapak. Itu tidak mendidik baik. Seperti itu Ibu Bapak ya. Lanjut Pak Alam. Nah ini Bapak Ibu di tahapan B-nya buat pertanyaan pertama. Lanjut. Nah Bapak Ibu ini yang sedang kita lakukan di sini adalah ini berdiskusi dengan kepala sekolah sudah saya lakukan. Kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat guru-guru, kemudian berdiskusi dengan seluruh guru. Lanjut Pak Alam. Nah, di sini berdiskusi dengan perwakilan orang tua siswa dari masing-masing kelas pada fase B dan fase C tentang pentingnya melatih keterampilan dan menumbuhkan karakteristik positif pada murid dengan berwirausaha. Kenapa Bapak Ibu yang diundang hanya kelas 3 sampai kelas 6? Karena yang ada di fase B dan fase C itu kelas 3 dan kelas 6. Fase B itu kelas 3 kelas 4, fase C kelas 5 kelas 6. Jadi Bapak Ibu perlu tahu namun sih fase B fase C. Di kurikulum Merdeka itu ada fase A, B, C, D dan seterusnya. Fase A itu kelas 1 kelas 2. Nah, kenapa anak kelas 1 2 tidak dilibatkan? Karena untuk berwirausaha ini dianggap kelas 1 2 itu belum berkompeten. Kenapa di fase B dan fase C kelas 3 sampai kelas 6 itu dianggap anak sudah mampu untuk melaksanakan program berwirausaha ini. Jadi ini tahapan yang ada di buat pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini saya akan kumpul dengan putri-putri putra Bapak Ibu semua sebagai perwakilan kelasnya untuk membahas ini juga sama. Nah, di sana kan dijelaskan juga berdiskusi dengan perwakilan murid dari setiap kelas dalam fase D dan fase C. Sama ya. Lanjut Pak Alam. Nah,
Bapak Ibu ini diskusi dengan kepala sekolah, nanti terus karena fotonya belum ada yang baru hari ini. Nah, ini untuk refleksinya tidak usah saya bahas, saya sendiri lanjut aja malam ke tahapan yang A-nya. Nah, di sini ke tahap A ambil pelajaran ini satu lagi Bapak Ibu ya. Lanjut ke alam. Nah, di sini apa tindakan yang perlu untuk mendapat jawaban? Ya, perlu jawaban dari Bapak Ibu. Mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan menumbuhkan karakteristik positif pada murid dengan wirausaha. Jika abdi harus kayak Bapak. Kan kita berwirausaha ya untuk menumbuhkan karakter positif. Kinten menurut Bapak Ibu, tapi Abdi udah punya catatan nih dari keinginan anak-anak kita semua, udah punya catatan apa kegiatannya. Koyong terawat di mama sampai ayahnya. Kinten kegiatan berwirausaha yang cocok untuk putra putri kita itu apa? Cocok kegiatan apa enggak? Ya masukan, ini mah harus memberikan masukan soalnya untuk apa keterampilan dan menumbuh kembangkan karakter positif untuk anak-anak. Coba bentuk wirausaha, ibu ada wirausaha tepan sebenarnya dagang, punya membuat produksi sendiri di apapun. Coba kegiatan naon gitu. Sahur Bapak Ibu yang masukkan mana ya? Bisa, boleh. Bola singkong, boleh. Ibu di situ tolong dicatat ya. Ada bola singkong. Ya. Nah, dari singkong ya, singkongnya juga kan kearifan lokal dari pertanian kita. Iya, tadi juga keripik sama dari singkong. Ada yang lain boleh, nanti itu jadi masukan ya. Karena yang lain dari selain singkong dari hasil pertanian yang ada di kita coba dari apa saja. Ubi, dibikin apa mama ubi? Keripik ubi boleh. So mangga kita kembangkan nanti. Gimana? Jagung, dibikin apa jagung? Dibikin puding kan ya lantak ide-ide kan ada TKM kan ku abdi mah eta teh sama-sama ya untuk menjualnya jadi dari kita oleh kita dan kita ya terima kasih Mama Raja ya, ada masukan yang luar biasa dari mama-mama yang lain juga. Mungkin ada ide dari Bapak yang pecinta kuliner. Bapak masih sok. Oh enggak, suka dong Bapak. Pilih gitu dari Bapak, kurang berkolaborasi lah kuliner gitu kan. Pilih ada ide gitu maka dari yang lain sok yang sekiranya sederhana mudah namun bisa dikerjakan oleh anak-anak kita di tingkat SD. Intinya kan ini prosesnya tidak boleh oleh orang tua, tidak boleh oleh guru, tapi mereka yang memproses, mereka yang mengolah, mereka yang menjual, mereka juga nanti yang menghitung penjualannya. So apa aja? Maka nah, wah ini mah udah apel ya, abdi jadi keemutan ya. Bapak Ibu, atur rumput dari kegiatan P5 itu ada yang disebut dengan panen raya. Nah, bajar tersebut akan dilakukan di akhir semester atau di akhir tahun. Dari kegiatan P5 yang telah mereka buat di akhir tahun atau di akhir semester, mereka membuat bajar bersetan. Apa yang mereka buat lagi. Yang belinya siapa? Yang beli juga orang tua juga dan tamu undangan seperti pengawas, pemimpin. Yang belinya kita. Nah, sudah pun dijual ke anak abdi, dibeli anak abdi. Iya, apa yang motivasi ngadukung atau kerjasama? Kamu tuh kurang beri usaha deui gitu ibu bapaknya. Kalau di Bajar itu karena terbatas dilaksanakannya di sekolah berarti pembeli yang harus datang. Kalau kegiatan P5-nya anak menyebar ke lapangan berjualan. Suka ada kan ke Peru anak-anak yang berjualan suka ya? Pernah nggak? Ada ya? Ada kata mama, itu tuh. Ya, saya kemarin juga sudah kampung. Ya, itu anak-anak yang jualan kita kurang kali kelas abdi nah ini kita hamil itu dulu kita di atasnya di minyak kita atasnya di takdir
Ya, itu teh hasil dari P5. Pernah di kitab pertanian menanam kangkung, kemudian juga untuk berwirausahanya membuat manis tomat, kemudian juga membuat jus alpukat, membuat puding. Pernah juga itu mereka semua yang mengolah. Jadi anak-anak bisa. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Insya Allah nanti kita berkolaborasi lagi dengan orang tua yang bisa. Bapak Ibu kelas tilu oke mangga ya. Kamu kelas tilu berkoordinasi sama wali kelasnya, kelas 4 sami, kelas 5 sami, kelas 6 sami. Insya Allah nanti setelah ada koordinasi diskusi dengan orang tua akan saya bawa ke diskusi dengan guru-guru semua agar nantinya apa yang Bapak Ibu berikan masukan saran akan kita diskusikan lagi mana yang sekiranya bisa bahannya mudah didapatkan, anak-anak mengolahnya juga gampang, sederhana, kemudian peluang untuk berwirausaha daya jualnya juga tinggi gitu ya, yang disenangi masyarakat. Ada bisnis mah kan tinggal dalam peluang ibu bapak. Jika bahan rumusan strategi peluang itu yang harus kemana nih pasar yang akan jadi target penjualannya itu Bapak Ibu bisnis ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan masukan. Lanjut Pak Alam. Yang barusan. Nah, setelah ini nanti saya akan berdiskusi dengan koordinator kegiatan P5 untuk mengidentifikasi kebijakan nih dari diskusi kita kebijakan sekolah nanti seperti apa. Apakah program ini dimasukkan ke P5 atau secara terpisah? Tapi instruksi yang harus saya jalankan program ini terpisah dari kegiatan P5 meskipun tidak jauh dari kegiatan P5. Kemudian mencari referensi lain tentang kegiatan kewirausahaan yang ada di lingkungan sekolah terutama yang berbasis kearifan lokal. Alhamdulillah dari diskusi hari ini tadi banyak masukan membuat ini membuat itu dari mama-mama yang ada di sini luar biasa sekali. Nanti upah di tindakan selanjutnya ibu bapak diajak berkolaborasi oleh saya mungkin secara langsung atau oleh ibu bapak wali kelasnya, mohon untuk keikhlasan dapat bekerja sama. Untuk apa? Untuk sama-sama melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan karakteristik positif pada diri putra putri kita. Baik, Bapak Ibu udah selesai ya. Jadi hari ini sebenarnya ini hanya menyampaikan program apa namanya ini ya. Ya sebenarnya ini sambil lahir. Jadi bahasanya hanya itu ya, ambil pelajarannya barusan. Bapak Ibu sudah memberikan saran, ambil pelajaran dari tanaman singkong bisa dibuat apa, kemudian dari hasil pertanian di lingkungan kita juga anak-anak bisa menanam apa gitu. Nah, pot-pot yang ada di belakang itu hasil dari praktek itu sudah ditanam, cuma sengaja karena ini berkaitan dengan IPAS juga, anak-anak membawa 2 pot kemarin, yang satu harus tersinari matahari, yang satu tidak boleh tersinari matahari. Itu untuk membandingkan nanti hasilnya seperti apa. Yang tersinari matahari dan yang tidak makanya disimpan di sini. Mereka yang merawat. Tadi pagi-pagi pas saya datang jam 7 udah disiram, udah bu semua siap mereka tanpa disuruh. Terus disiram, habis itu terus beresin aja. Alhamdulillah. Nah, itu keterampilan murid dalam bentuk tanggung jawab itu karakteristiknya kan sudah dengan hal-hal kecil terlihatnya menurut kita kecil tapi buat mereka luar biasa. Untuk jadi tadi yang sambal pedas apa ininya itu ini ya maknanya itu S-nya itu Sabtu, pelaksanaannya setiap hari Sabtu. Kemudian antusias itu semangat murid dalam mengikuti kegiatan. Murid itu sebagai objek utama dari kegiatan belajar. Berwirausaha itu berwirausaha berbasis kearifan lokal. Aktif itu semua murid aktif dalam kegiatan belajar. Loyalitas, loyalitas itu murid memiliki jiwa loyalitas yang tinggi terhadap kegiatan belajar yang mereka ikuti. Kemudian lanjut, satu hal lagi. Selesai ya. Nah, percaya diri
Seorang murid tentu harus punya sikap percaya diri yang baik, terlebih ketika menjadi bagian dari masyarakat di suatu saat nanti. Betul tidak Bapak Ibu? Lamun putra putri Bapak Ibu tegaduh rasa percaya diri, mereka bisa bermasyarakat tidak? Tidak. Bapak Ibu, kita tidak tahu anak-anak kita nanti suatu saat nanti jadi apa. Jadi pejabat lah, jadi dokter lah, jadi apa? Kita tidak tahu. Kalau mereka tidak mempunyai percaya diri, tidak dididik percaya dirinya dari sekarang, kapan lagi? Mumpung ayah bunda masih ayah. Nah, kemudian kayaknya energi dalam menjalankan aktivitasnya, seorang murid harus memiliki energi yang kuat dan tangguh, terutama dalam menghadapi masa depan yang gemilang. Bapak Ibu, makanya abdi pada netip nya anu murang kalina angkat ke sekolah arah mamheula hade di ayeuna kapayun. Usahakan anak makan dulu di rumah. Kata Bapak Ibu, anak belajar itu perlu energi. Otak tidak akan berfungsi manakala perut dia lapar. Jadi wayang kan kedah mamheula. Pasti ada sesama ibu. Nah, bagaimana pinter-pinternya seorang ibu agar anaknya makan dulu. Kita di pantosan ku ibu bapak guru di sekolah bahwa pagi-pagi itu harus makan. Kemudian dinamis. Nah, aku pakai dinamis. Seorang murid harus selalu aktif, semangat dan bergerak mengikuti perubahan. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, jadi murang kali ayeuna moal disamikeun ketika ibu, jadi murang kali zaman ibu kapungkur da benten zamanna oge. Zaman kapungkur mah teu aya urang main gadget barudak teh nyabinya. Ayeuna mah murang kali urang kana HP itu teu diajarkeun tadi senyan. Tapi peran orang tua kembali lagi arahkan agar gadget itu digunakan untuk hal yang positif. Kade tong cenah main game wae. Game itu selain merusak otak anak, juga merusak mental dan jiwa ibu. Boleh main game, boleh untuk mengasah motoriknya boleh, tapi batasi. Sehari misalkan 1 jam maksimal. Itu pun tidak tahu 1 jam tidak. Batasi. Gunakan gadget atau HP itu untuk misalkan mengakses pelajaran, ajarkan. Di Google searching materi pelajaran, searching cara mengerjakan matematika yang sulit seperti apa, bisa oleh ayah bundanya dibimbing. Karena memang anak-anak di sini harus dinamis mengikuti perubahan zaman. Ya zaman sekarang teknologi sedang maju ya, kita ikuti perubahan itu, tapi tetap arahkan ke hal-hal yang lebih positif. Kemudian A-nya ada adaptif. Seorang murid harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan atau lingkungan yang baru dan berubah, mampu menganalisa dan memanfaatkan peluang atau aset yang ada. Widei anu tadi berubah sama dinamis mengikuti perubahan, dan ketika menjadi seorang wirausaha tadi ku abi tos didugikan harus melihat peluang pasarnya terlebih dahulu. Ari ulang memproduksi bari teu laku mah bade diuncalna saha atuh urang teh kasar di kunyaliranya ngarajanya. Kemudian S-nya sukses. Nah, di sini murid mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan belajarnya sesuai kodratnya, maka murid dianggap sudah sukses. Ari menurut kita mah sukses teh gaduh mobil, banyak uang, jadi pejabat, rumahnya mewah, suksesnya gitunya. Kebanyakan asumsi masyarakat begitu. No, Bapak Ibu, tidak. Sukses itu artinya adalah mampu menyelesaikan suatu permasalahan dan keluar dari masalah itu sudah sukses. Bagi murid apa suksesnya? Dia mampu menyelesaikan tugasnya dalam belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Dia mampu mencapai tujuan pembelajarannya, maka murid tersebut sudah dikatakan sukses. Ingat Bapak Ibu, murid sukses bukan murid yang ranking 1, 2, 3, tidak. No, tidak. Ranking itu hanya jumlah nilai saja. Tapi murid yang sukses itu murid yang mampu keluar dari masalahnya. Contoh, kurang kali ibu bapak misalkan keajar biasa maca, terus diajarkan ku ibu bapak di rumah, ku ibu bapak guru di sekolah sampai biasa maca, berarti dia sudah mampu keluar dari masalahnya. Itu berarti sudah dikatakan sukses. Pahami Bapak Ibu ya? Adek, kurang kali urang ranking 1, ranking 2, ranking 3 dicarekan. Adek ulah.
bukan faktor utama. Tidak. Belum tentu anak yang ranking 1, 2, 3 masa depan dianya cemerlang, tidak menjamin. Tetapi kesuksesan itu bisa dicapai dengan kemampuan dan kompetensi sesuai kodrat yang ada pada putra putri kita. Jadi ingat Bapak Ibu, tidak boleh memaksakan ekspektasi kita, tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap anak kita. Kita hanya berperan membimbing, mengarahkan ke arah yang positif, memenuhi sesuai kebutuhan dan keinginan mereka di arah yang positif juga. Seperti itu Bapak Ibu. Akhir dari pembahasan program ini nanti akan dijalankan, mudah-mudahan berjalan secara konsisten dengan adanya kolaborasi dengan orang tua. Nanti tugas Bapak Ibu selanjutnya menyampaikan ke rekan-rekan yang ada di kelasnya, ke mamah-mamahnya lagi. Oh kemarin itu rapatnya kieu di sekolah pada ayat program berwirausaha kalau kelas 3, 4, 5. Mungkin salajeng nama akan dibahas oleh wali kelasnya bersama murid-murid di kelasnya masing-masing. Sakitu panginten ibu bapak, hapunten pisan waktosna diwangel dugi ka tabuh hampir tabuh 1 kira anu target sampai tabuh 11 serengsek, tapi karena ada lain hal yang banyak masukan, banyak diskusi di luar ini tidak apa-apa, karena mungkin pertemuan kita seperti ini jarang. Saya kembali ucapkan banyak terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang rela meluangkan dengan ikhlas untuk hadir di sini sama-sama menyimak, mendengarkan dan berdiskusi untuk apa? Untuk kegiatan pembelajaran putra putri kita. Mudah-mudahan hari ini menjadi wasilah kebaikan, menjadi ladang pahala buat kita semua sampai nanti menjadi saksi di yaumil akhir nanti yang akan menyelamatkan kita. Nah, kita tidak tahu apa hal positif atau tindakan kebaikan kita yang mana yang akan menyelamatkan kita, tidak tahu. Sholat kita belum tentu benar atau salahnya khusus secara tentunya, amal yang lain belum tentu. Siapa tahu dari hal kecil yang sekiranya kita tidak anggap baik, mudah-mudahan itu nanti akan menuntun kita ke surganya Allah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan ada kesalahan atau kekurangan, karena manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan yang hakiki hanya milik Allah semata. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, Bapak, terima kasih Bu Neng atas pemaparannya. Semoga apa yang sudah diprogramkan bisa berjalan, nanti bisa dilaksanakan kegiatan Market Day, insya Allah dilaksanakan di SDN 3 dengan dukungan Ibu, Bapak, orang tua wali murid SDN 3 ini. Akhir kata, semoga Bu Neng lekas bergerak dan menggerakkan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.